Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Rizal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai kasus komposit atau restorasi komposit. Jadi yang pertama itu untuk kasus restorasi komposit itu kita mempersiapkan alat dan bahan. Ya, alat dan bahannya itu adalah alat OD, kemudian handpiece beserta bur, kemudian setelah itu cotton pellet, cotton roll, kemudian bahan kompositnya itu sendiri, yaitu terdiri dari komposit, kemudian bahan etsanya, lalu kemudian bahan bondingnya, lalu kemudian articulating paper, lalu kemudian bur-burnya, baik itu round bur, kemudian finishing bur, serta polishing bur. Jadi yang pertama itu, sebelum kita melakukan perawatan, jadi pertama itu kita menggunakan APD terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan masker. Lalu kita melakukan hand wash atau hand rub atau cuci tangan 5 langkah. Lalu selanjutnya kita menggunakan hand scone. Jadi yang pertama itu kita persilakan dulu pasien untuk duduk di kursi. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Lalu kemudian setelah didapatkan masalahnya, yaitu terdapat lubang atau terdapat karies pada gigi pasien, lalu kita melakukan perawatan penambalan atau restorasi kepada pasien. Jadi pada kasus kali ini dipilih perawatan komposit karena komposit ini memiliki keuntungan, yaitu bahan estetik yang cukup tinggi. Kemudian dia dapat menahan daya tahan kunyah yang cukup sedang hingga tinggi. Nah, jadi setelah kita melakukan perawatan dan kita telah mendapatkan diagnosisnya, selanjutnya kita melakukan desinfeksi pada daerah kerja. Jadi kita lakukan desinfeksi dan menggunakan povidone iodine dan cotton roll. Jadi kita aplikasikan di sekitar gigi yang akan dilakukan penambalan. Kemudian setelah itu kita lakukan isolasi daerah kerja, baik menggunakan cotton roll atau menggunakan rubber dam. Lalu setelah itu kita dapat melakukan preparasi. Kita dapat melakukan preparasi atau pembuangan jaringan karies dengan menggunakan bur. Jadi kita lakukan pembuangan jaringan karies dengan menggunakan bur. Jadi pada prosedur preparasi ini, kita harus tetap mengikuti outline formnya, jangan sampai kita menimbulkan kavitas yang terlalu besar. Jadi kita hanya mengambil bagian kariesnya. Lalu setelah kita mengambil bagian karies atau dentin-dentin yang lunaknya atau yang terinfeksi karies, lalu selanjutnya kita lakukan pengeringan terlebih dahulu pada daerah situ. Lalu kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan pengaplikasian bahan etsa. Jadi pertama kita bisa mengaplikasikan bahan etsa pada daerah gigi tersebut. Kita aplikasikan bahan etsa. Jadi etsa ini berupa asam fosfat 37% atau asam fosforik 37%. Lalu kita aplikasikan pada dinding kavitas tidak lebih dari 20 detik. Nah, setelah kita aplikasikan etsa, kemudian kita bilas etsanya, lalu kita keringkan kavitas, tapi jangan dikeringkan sampai terlalu kering. Kita keringkan dia dengan tetap menjaga kelembapannya agar supaya kita tidak mengeksitasi serat kolagen pada dentin tersebut. Nah, setelah itu kita aplikasikan bahan bonding. Jadi bahan bonding kita aplikasikan dengan microbrush. Kita aplikasikan bahan microbrush pada gigi tersebut yang akan kita lakukan perawatan. Kemudian setelah itu kita lead curing selama 15-20 detik. Lalu setelah kita lead curing, lalu kita aplikasikan komposit. Jadi kita aplikasikan komposit dengan teknik incremental atau selapis demi selapis. Jadi kita aplikasikan lapis pertama bagian bawah, lalu selanjutnya kita lakukan lead curing, lalu selanjutnya kita aplikasikan lagi hingga dia membentuk anatomi dari gigi tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan
kita telah menambah atau merestorasi gigi tersebut dengan menggunakan komposit, lalu kita melakukan finishing. Jadi untuk prosedur finishing itu gunanya itu untuk menghilangkan bahan restorasi yang berlebih. Kemudian setelah kita lakukan finishing, baik dengan menggunakan bor finishing, lalu selanjutnya kita gunakan articulating paper untuk mengecek oklusinya, apakah bahan restorasi dia tidak melebihi daerah oklusalnya atau dia sudah sesuai dengan oklusalnya. Nah, kemudian setelah dapatkan oklusi yang baik, lalu kita lakukan polishing dengan menggunakan bur polish untuk mengkilapkan daerah yang telah kita lakukan perambalan. Nah, kemudian setelah itu kita berikan instruksi kepada pasien. Kita berikan instruksi dapat berupa DHE untuk cara menjaga kebersihan rongga mulut, untuk menghindari atau mengurangi makan yang manis serta makanan lengket. Kemudian membiasakan pasien untuk memakan buah-buahan serta makan berserat seperti sayur. Lalu setelah itu kita instruksikan pasien mengenai cara mengikat gigi yang benar dan cara menjaga kebersihan rongga mulut. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.